kasih Tuhan dan dikasih Tuhan, kita akan ambil ujian yang mengatakan saat ini saat Tuhan bersama-sama dengan kita, saat dimana kita selalu saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, ya Tuhan pimpin mereka dan berkati mereka supaya sampai ke tempat ini dengan keadaan selamat seperti Tuhan telah berkati kami. Kiranya pertolongan dalam tempat kali ini datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, turunlah kiranya atas kita sekalian dan
anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan memuji Tuhan, kita mengatakan di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu luar biasa menyertai hidup kita. Jalan serta Yesus sungguh indah, sungguh sangat membuat di dalam hidup kita, baik di dalam suka, di dalam duka, kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan hari lepasan kita. Jalan serta Yesus. bahagia, akan bersuka cita. Amin. Kita akan menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun untuk itu mari kita akan pujikan pujian yang mengatakan bersamamu Bapa.
Bapa, terima kasih atas penyertaan dan tuntunan-Mu Tuhan, dan terima kasih atas anugerah-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami bisa berkumpul dengan saudara kami seiman Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih pada saat ini kami akan mendengarkan suatu sabda-Mu. Kiranya juga Tuhan Kau berkati kami, dan kiranya juga Engkau menuntun kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Pada saat ini saya akan membagikan suatu berkat pada kitab Kejadian 4 ayat 1 sampai ke 16. Judul berikutnya Kain dan Habel. Saya akan membaca ayat yang pertama atau yang disebut ayat ganjil yang genap Bapak Ibu. Kita akan bergantian. Ayat yang pertama, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya dulu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkatkan mulut untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan membunuh anakku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Amin. Pada saat ini kita akan belajar tentang politik dan iman. Terlintas dalam pikiran kita, menurut Bapak Ibu, politik itu baik atau tidak sih?
baik. Dari segi apa ini? Tergantung. Politik itu ya bisa baik bisa kotor. Kesimpulan yang wajar melihat perebutan atau kekuasaan, kepentingan pribadi. Kalau kita mencari kekuasaan, kepentingan pribadi, itu kotor. Perilaku buruk ini bukanlah definisi politik. Politik dari asal kata polis, dari kata bahasa Yunani. Intinya adalah bagaimana mengatur hidup bersama kita. Seperti contoh ilustrasi, dua orang bermain catur perlu aturan. Apalagi sekelompok orang dalam komunitas. Untuk menegakkan aturan dibentuklah otoritas dan kewenangan tertentu seperti wasit dalam pertandingan. Namun tetapi bermain pertandingan pun tidak dapat berlangsung. Permainan dan wasit harus bekerja sama sesuai aturannya. Jadi dalam sebuah komunitas, politik merupakan kenyataan dan tanggung jawab setiap anggotanya. Tetapi memang kekuasaannya yang besar pada otoritas politik ini rawan untuk disalahgunakan. Nah, kenapa saya bisa ngambil dari kitab Kejadian ini? Dalam kitab Kejadian pasal keempat, memang ayatnya memang lumayan panjang. Nah, saya akan menjelaskan pada ayat yang ke-9. Di dalam kejadian ini kita belajar manusia bertanggung jawab atas sesamanya. Kain membunuh Habel, dosa tidak hanya merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Itu bisa kita lihat dari Kejadian 3. Tapi juga dengan sesama manusia setelah pembunuhan Habel. Tuhan bertanya kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Ayat ke-9. Kita bisa baca firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Apa yang dimaksud tersebut adalah Tuhan menghukum Kain tetapi sekaligus menjanjikan keadilan tetapi berlaku pada Kain, karena barang siapa membunuh Kain akan dibalas Tuhan 7 kali lipat. Nah, kita bisa belajar pada ayat tersebut, melalui tindakannya Tuhan menunjukkan bahwa manusia harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab ikut menegaskan keadilan. Ayat 6 dan 9, sering bertambahnya manusia, bertambah pula kejahatannya. Di saat mungkin di wabah COVID ini, mungkin banyak sistem dalam politik. Entah politik apa, karena untuk kebutuhan hidup kita. Banyak di luar sana yang menyalahgunakan politik atau sewenang-wenang bisa untuk kepentingan pribadi. Nah, yang selanjutnya, bertambah pula kejahatannya. Kali ini Allah menghukum manusia atas kejahatannya dengan air bah. Kita bisa lihat di kasusnya Nuh. Setelah air bah surut, Tuhan berfirman kepada Nuh, "Siapa yang menumpahkan darah manusia? Darahnya akan bertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri." Kini Tuhan memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk menegakkan keadilannya, sebuah bertanggung jawab politik. Nah, di ayat yang ke-9 ini suatu pernyataan, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Berarti seolah-olah dalam ayat tersebut ini Tuhan itu memberikan tanggung jawab untuk kita. Dari kalimat tersebut, "Aku tidak tahu." Jadi seolah-olah dia tuh meninggalkan tanggung jawabnya. Nah, oleh karena itu tanggung jawab politik secara mendasar adalah tanggung jawab setiap manusia terhadap sesamanya. Jadi Tuhan itu memberikan tanggung jawab untuk kita, bukan pilih kasih. Yang pertama, mungkin kalau aku menjadi penjabat, mesti Tuhan akan memberikan tanggung jawab seperti itu. Nah, tapi sedangkan di firman Tuhan saat ini,
Alkitab jelas-jelas politik itu ada unsur yang pertama bisa baik, bisa kotor. Nah, bagaimana menempatkan otoritas pemerintahan? Kita lihat uraian bagaimana menempatkan otoritas kita itu, kita bisa melihat di kitabnya Paulus, kitab Roma pasal ke-13 ayat 1 sampai ke-7. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat yang ketiga, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik dalam kamu, akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pendak. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Ayat ke-6. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Nah, di dalam kitabnya Rasul Paulus ini, kita belajar mengenai kekaisaran Romawi saat itu bukanlah pemerintahan yang takut akan Allah. Jadi Paulus bukan membela pemerintahan yang ada, tetapi apa yang seharusnya menurut firman Allah. Paulus menegaskan tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Nah, pada saat ini di wabah COVID-19 ini atau COVID-19 ini, kita bisa belajar. Yang pertama, mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Nah, kalau kita sudah nggak taat, ya kita juga melawan aturan pemerintah juga, dan juga melawan Allah. Nah, terkadang kita juga risih kan, Bapak Ibu, seandainya kita keluar, kadang harus mematuhi apa tuh protokol dalam pemerintah dari segi ini itu dan sebagainya. Saya jujur kadang juga risih, kesana kesini nggak nyaman. Tetapi itu apa? Firman Tuhan jelas, kita harus taat. Jadi firman Tuhan ini bukan sekedar dari kehidupan sehari-hari, tapi juga mengajarkan tentang kita taat juga. Jadi otoritas pemerintahan berasal dari Allah, bukan dari diri sendiri atau kekuasaan lain di luar Allah. Dengan demikian pemerintahan adalah wilayah yang sah bagi orang Kristen untuk melayani Tuhan. Lalu Paulus juga menjelaskan, mengingatkan pemerintahan adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Kita bisa melihat ayat keempat tadi. Karena pemerintahan berasal dari Allah, maka otoritasnya terbatas dan posisinya di bawah Allah. Saat itu kekaisaran Romawi mengklaim dirinya sebagai Allah. Selain itu, pemerintah memiliki tanggung jawab.
pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, otoritas pemerintah diberikan untuk menghukum yang berbuat jahat dan memuji yang berbuat baik. Itu jelas. Di Indonesia sudah jelas kita berdasarkan tentang Pancasila. Yang pertama ketuhanan. Nah, kita dalam pemerintahan di Indonesia ini banyaknya peraturan dan banyaknya undang-undang, bukan berarti kita itu dikekang, tetapi kita bisa secara tidak langsung kita bisa belajar untuk memahami aturan tersebut. Seandainya kalau kita di mana itu di lampu merah, seandainya jalan raya ini ramai, tidak ada rambu-rambu lalu lintas, apa akibatnya? Pasti banyaknya kecelakaan. Nah, sedangkan yang sudah taat lalu lintas pun juga bisa mengalami kecelakaan. Nah, yang dimaksud adalah pemerintah memberikan peraturan itu bukan sekedar untuk kewenangan pribadi, tetapi untuk kita yang pertama bisa taat, yang kedua kita bisa tahu jalur. Ada satu contoh juga ilustrasi. Ilustrasinya begini. Seandainya kereta api itu kalau tidak ada rel atau tidak ada jalurnya, pasti kereta itu jalannya juga nggak searah. Maksudnya jalan nggak searah itu nggak beraturan. Nah, seperti diri kita kalau kita nggak sering membaca firman Tuhan, hidup kita juga nggak searah, juga nggak beraturan juga. Kita itu kalau diilustrasikan seperti kereta api. Dalam kereta api pasti ada belok, tapi kalau kereta nggak pernah dia mundur. Kereta itu selalu maju. Kalau mundur pun paling saat kondisi parkir. Parkir pun itu nggak setiap hari dia parkir. Nah, seperti kita, firman Tuhan itu mengajarkan kita, seandainya kita sudah berdiri ya berdiri, seandainya kita maju ya maju. Tidak ada kata mundur. Karena apa? Kita itu ibaratnya orang pilihan. Jadi mungkin oke lah di dalam politik dan sebagainya itu kita itu sering terhambat, tetapi firman Tuhan jelas. Kita belajar mengenai firman Tuhan itu, kalau kita sering membaca firman, pasti hidup kita juga terarah. Seperti juga yang dijelaskan Rasul Paulus. Kita juga kalau taat pun dengan peraturan dalam pemerintah pun, otomatis kita juga baik-baik saja. Apalagi kita taat dalam peraturan Allah sendiri. Berkat pun pasti tercurah pada diri kita. Nah, selanjutnya yang poin kedua, tanggung jawab politik orang Kristen di tengah masyarakat, yaitu dengan demikian orang Kristen bertanggung jawab untuk ikut memastikan agar pemerintahan melaksanakan otoritas atau kewenangannya sesuai maksud Allah. Orang Kristen atau orang beriman di dalam pemerintahan harus menggunakan otoritasnya untuk menegakkan keadilan. Sering banyaknya korupsi harus diberantas baik dalam masyarakat maupun pemerintahan itu sendiri. Nah, sedangkan orang Kristen di luar pemerintahan perlu ikut menegakkan hukum dan keadilan. Pertanyaannya, apakah orang Kristen pun boleh ikut dalam politik? Pertanyaannya, apakah orang Kristen boleh ikut dalam politik? Kalau boleh, bisa dijelaskan alasannya kenapa? Ya, pertama itu juga bagian dari pelayanan masyarakat. Terus yang kedua, kalau kita berpolitik yang sportif,
itu juga pelayanan kepada Tuhan juga. Terus yang selanjutnya, sedangkan orang Kristen di luar pemerintah perlu ikut menegakkan hukum dan keadilan. Saya ulangi lagi, sekaligus mengingatkan pemerintahan akan bertanggung jawabnya. Hal ini termasuk memilih wakil rakyat dan kepala pemerintahan yang dapat memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat harus belajar menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Maka orang Kristen pun perlu mengajak masyarakat memahami hak dan tanggung jawab warga negara, misalnya melalui pendidikan di sekolah, gereja, atau menyuarakan pendapat lewat surat kabar dan radio. Nah, sebagai orang Kristen atau orang Kristen milenial, ini kan banyak HP dan sebagainya. Gunakanlah media sosial sebaik mungkin. Nah, kenapa media sosial itu, kalau kita sering berupdate status, kalau kita ada status pun yang selalu nggak mengenakan, itu sama saja kita juga menjatuhkan diri kita. Nah, gereja harus menjadi nurani atau punya hati nurani keadilan dalam masyarakat, yaitu menjadi garam yang mencegah pembusukan dan terang yang menunjukkan jalan kebenaran. Di saat ini, kenapa saya mengambil kitab Kejadian ini? Pada saat ini kan banyak fenomena sering terjadinya kayak ya mungkin pertama juga kejadian seperti wabah corona tersebut, dan kejadian juga bencana-bencana. Yang ketiga bukan bencana lagi, tetapi rusaknya manusia. Nah, saya mengambil dari kitab tersebut karena saya terberkati dari kisah tersebut. Ternyata Tuhan itu memiliki otoritas untuk kita bisa bertanggung jawab. Apa yang kita tanam di dunia ini, kita akan menuai. Seperti kisahnya Kain dan Habel tersebut. Nah, suatu tokoh tersebut dikasih, ibaratnya dikasih apa ya? Dikasih tanggung jawab, tapi dia nggak melakukan tanggung jawab tersebut dengan baik. Hasilnya apa? Ya suatu hukuman. Seperti kita sebagai orang yang beriman, kita pun dikasih tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah mengabarkan Injil. Nah, pada saat inilah, apakah Bapak Ibu sudah memberitakan Injil tersebut? Itu tanggung jawab kita. Karena di firman Tuhan itu sudah jelas. Kita dalam kehidupan kita sering melupakan atau sering lupa untuk mengabarkan tentang kabar baik. Nah, menunjukkan tak heran banyak mengambil jalan pintas dengan korupsi. Nah, ini sering politik yang buruk. Tak heran banyak mengambil jalan pintas dengan korupsi demi kemakmuran. Wajarlah orang Kristen bertanya-tanya, kalau saya sepenuhnya menegakkan kebenaran dan keadilan ini, bagaimana masa depan saya dan keluarga? Itu sering di luar sana orang yang masuk politik tapi sering korupsi. Nah, kita sebagai orang yang beriman, orang yang dipilih oleh Allah atau orang yang sudah tahu kebenaran, jadilah orang yang berpolitik dalam kutip positif, bukannya negatif, atau dalam arti kasarnya menyusahkan orang, tetapi jadilah kita menjadi berkat kepada orang tersebut. Nah,
Dalam perjanjian baru, kata asli yang dipakai untuk kebenaran juga berarti keadilan. Saya ulangi, dalam perjanjian baru, kata asli yang dipakai untuk kebenaran juga berarti tentang keadilan. Maka ketika kita dirundung kekhawatiran itu, ingatlah perintah dan janji Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu dalam kitab Matius 6 ayat 33. Itu sudah jelas. Apa yang kita inginkan, carilah kerajaan Allah dahulu, semuanya akan ditambahkan. Jadi intinya, kesimpulannya, janganlah kita melepas tanggung jawab atas sesama manusia seperti Kain tersebut. Tanggung jawab kita yaitu yang pertama, kita memang melayani Tuhan. Yang kedua, kita selalu memberitakan kabar baik tentang Injil tersebut. Karena jelas firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas pun, kita juga selalu meluangkan waktu sejenak untuk berdoa dan mencari celah untuk kesempatan untuk kita memberitakan Injil tersebut. Inilah firman Tuhan, kita bisa belajar bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kami bisa belajar tentang tokoh Kain dan Habel juga Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga belajar tentang iman dan politik Tuhan. Bagaimana kita mengenai tentang politik yang positif juga Tuhan. Kiranya Kau pakai kami sebagai alat Tuhan. Tuhan, terima kasih atas penyertaan dan tuntunan-Mu. Dan kiranya juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat kami yang pada saat ini tidak bisa hadir di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati. Dan juga Tuhan, mungkin ada saudara kami yang punya kelemahan tubuh Tuhan. Kiranya Kau memberkati. Kiranya Kau Tuhan juga Tuhan Kau sembuhkan segala penyakitnya juga Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk segala berkat kami dalam pekerjaan, dalam sistem ekonomi kami Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini di Nganjuk juga semakin banyaknya korban tentang corona ini juga Tuhan. Kiranya Kau mengurangi korban-korban tersebut ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk para pekerja medis dan sebagainya Tuhan. Kiranya Kau turut campur tangan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama untuk kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pagi ini dari awal sampai akhir. Berkati hamba-Mu yang telah melakukan firman-Mu dalam segala hal, kekuatan kesehatan, aktivitas dan belajarnya. Dan Bapa di surga, kami sebentar lagi Kau akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan Bapak Ibu Saudara kami dalam kuasa-Mu, dalam perjalanan hati, pikiran, jiwa dan kekuatan dan kendaraan. Dan Bapa di surga, kami percaya Engkau adalah Allah sumber berkat, sumber kekuatan dan kuasa. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kekuatan dan kuasanya melimpah atas Bapak Ibu, dan pulanglah jadilah garam dan terang dimanapun Bapak Ibu sudah berada. Dan kami serahkan Bapak Ibu Saudara kami yang sakit dalam tangan kuasa-Mu, Pak Rubianto, Bu Rubianto, Bu Nina Aksa, kami serahkan dalam nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus campur tangan ya Tuhan dalam kekuatan-Mu. Terima kasih Bapa dan saudara kami yang lain yang mungkin ada yang sakit, jamah dalam nama Tuhan Yesus supaya boleh sembuh ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Amin.
Silakan duduk saat teduh sejenak.